Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sampai ke perkataan apa tadi? Kuasa mutlak. Kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada dua bentuk kekuasaan Allah dalam menjalankan kehidupan di alam semesta. Ada dua bentuk kekuasaan. Yang pertama melalui aturan sebab akibat. Allah lah yang berkuasa menjalankan kehidupan di alam semesta ini melalui hukum sebab akibat. Ada suami, ada istri, suami istri berhubungan sebab akibat dapat anak. Allah dengan kuasanya memberikan anak kepada suami istri melalui aturan hukum sebab akibat. Satu lagi adalah Allah dengan kuasanya memberikan anak tidak melalui hukum sebab akibat, yaitu seperti yang diberikan kepada Nabi, seperti yang diberikan kepada Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, Maryam dapat anak yaitu Nabi Isa tanpa melalui hukum sebab akibat. Allah dengan kekuasaannya memberlakukan kehendaknya, yaitu memberikan anak tanpa hukum sebab akibat. Itu yang disebut dengan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada Nabi Zakaria itu adalah kuasa mutlak Allah taala. Yang diberikan kepada Khidir itu adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bisa kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya ada yang dengan hukum sebab akibat, suami istri berhubungan dapat anak, itu berdasarkan hukum sebab akibat. Tapi anak tuh laki-laki atau perempuan itu ada kaitan dengan sebab akibat atau tidak? Tidak. Yang menentukan kita dapat laki-laki atau perempuan adalah Allah dengan kuasa mutlak yang ada padanya. Bapak anak dua, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan juga. Bapak ingin tak anak laki-laki, tapi tak dapat. Apa sebab? Karena pemberian anak itu laki-laki atau perempuan yang berkaitan dengan pemberian laki-laki dan perempuan itu disebut dalam Quran itu adalah kuasa mutlak Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Nah, di pangkal ayat Allah menyebut kuasa mutlaknya itu adalah Allah, kerajaannya, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Kemudian Allah sambung, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Sambungannya, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Di surah Asy-Syura. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah berikan di sini menggunakan kata hibah, yahabu. Allah hibahkan kepada siapa yang Dia kehendaki anak perempuan. Allah hibahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Berarti penentuan anak laki-laki perempuan yang kita terima dari Allah itu adalah bukan berdasarkan kehendak kita, tapi berdasarkan kehendak Allah. Maka Allah marah sekali kepada bangsa Arab yang dahulu tak suka kepada anak perempuan. Itu sama dengan tidak menerima kehendak Allah. Lahir anak perempuan, mereka timbun hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu
su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, akan ditanya nanti di hari akhirat, mengapa menguburkan anak perempuan, atas dasar apa anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kalau kita memahami bahwasanya yang menentukan anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah Allah dengan kuasa mutlak, maka mintalah kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku anak. Kalau dapat 2 perempuan, mau anak laki-laki, ya Allah berikanlah kepadaku anak laki-laki melalui jalur hibah. Kadang-kadang kita ini menutupi keberadaan Allah ini. Ini anak perempuan ini karena air maknya lebih dominan dari air bapaknya. Kesana pula dia pergi membuat kesimpulan. Mengapa anak laki-laki? Karena air bapaknya lebih dominan daripada air mak. Karena kan ada air laki-laki, ada air perempuan, ya? Nah, apabila bertemu air laki-laki dan air perempuan, berlakulah pembenihan, ya? Perkawinan, persenyawaan, kemudian melekatlah yang bertemu tadi itu di dinding rahim, maka mulailah proses kejadian manusia di dalam kandungan. Tapi itu yang dipelajari oleh manusia. Yang mesti juga dipelajari oleh manusia bukan hanya yang zahir, yang nampak itu, tapi yang memperlakukan semua itu siapa? Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Berarti kalau kita mempelajari kata hibah, berarti tidak bisa dilepaskan dari Allah yang berkuasa mutlak. Nah, kalau kita berdoa dengan perkataan hibah di dalamnya, Rabbana hablana min azwajina, bermakna kita meyakini bahwasanya Allah akan memberikan pemberian kepada kita berupa hibah, yang pemberian tersebut adalah berdasarkan kuasa mutlak Allah dan tidak ada yang tidak berlaku apabila Allah yang menghendakinya. Maka mintalah apa saja yang mau diminta, meskipun dari sisi hukum sebab akibat nampaknya mustahil akan berlaku, tapi mintalah apa yang mau diminta akan berlaku. Apa yang diminta itu apabila Allah memberi melalui jalur hibah. Nah, selesai mengaji. Itu puncaknya, itu kesimpulannya. Tinggal tanya jawab, silakan.